Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Dimas Prayoga dengan NIM 23060077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 12 dari buku Makroekonomi Mankiw, yakninya ekonomi terbuka, revisit, model Mundell-Fleming, dan sistem dari nilai tukar. Nah, di sini ada quotes dari Robert Mundell tahun 1963. Dunia masih merupakan ekonomi tertutup, tetapi kawasan dan negara semakin terbuka. Iklim ekonomi internasional telah berubah ke arah integrasi keuangan, dan hal ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan dari ekonomi. Nah, kemudian kita masuk ke mengapa ekonomi terbuka itu penting. Nah, ada 3 alasan mendasar mengapa keterbukaan ekonomi itu tidak bisa kita abaikan dalam analisis kebijakan. Nah, yang pertama, dalam kebijakan moneter dan fiskal, pembuat kebijakan tidak bisa hanya melihat dalam negeri, tetapi juga kondisi dunia. Nah, pembuat kebijakan moneter dan fiskal tidak lagi bisa hanya memandang kondisi dalam negeri. Kondisi ekonomi dunia turut menentukan hasilnya. Kemudian yang kedua, arus barang, jasa, dan modal internasional dapat mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Nah, baik barang, jasa, dan modal internasional itu memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian domestik. Nah, kemudian yang ketiga, pada bab kali ini memperluas analisis permintaan agregat dengan memasukkan perdagangan internasional dan keuangan sebagai variabel aktif, bukan sekedar dari latar belakang. Nah, kemudian model Mundell-Fleming, inti dari konsep ini. Nah, ekonomi terbuka kecil. Negara dianggap kecil sehingga tidak mempengaruhi suku bunga dunia. Suku bunga domestik sama dengan suku bunga dunia. Terjadi mobilitas modal sempurna. Negara dapat meminjam atau meminjamkan sebesar apapun di pasar keuangan dunia. Nah, model ini dibangun di atas asumsi bahwa negara yang dianalisis adalah ekonomi terbuka kecil. Artinya, negara tersebut terlalu kecil untuk mempengaruhi suku bunga dunia, harga dunia, maupun arus barang dunia. Konsekuensi langsungnya, suku bunga domestik selalu sama dengan suku bunga dunia. Minus R sama dengan R aksen. Berlaku pula mobilitas modal sempurna, yakninya negara dapat meminjam atau meminjamkan sebesar apapun di pasar keuangan internasional tanpa menggerakkan suku bunga dunia. Kemudian ada eksistensi dari model ISLM. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan dari model ISLM ini, yaitu agregat demand. Nah, model Mundell-Fleming ini memperluas model ISLM pada kemarin, bab 10 dan 11, dengan memasukkan pasar barang, yaitu IS, kemudian pasar uang, LM, kemudian yang ketiga itu sektor luar negeri atau neraca pembayaran dan nilai tukar. Nah, model Mundell-Fleming itu bukan model baru dari nol. Ia memperluas model IS dan model LM yang sudah kita kenal dengan menambahkan satu dimensi, yakninya sektor dari luar negeri. 3 pasar dianalisis secara simultan, yakni secara bersamaan. Pasar barang melalui kurva IS, pasar uang melalui kurva LM, dan sektor eksternal melalui neraca pembayaran dan nilai tukar. Nah, penambahan ini mengubah kesimpulan kebijakan secara fundamental sebagaimana akan terlihat dalam analisis berikutnya. Nah,
Kemudian yang ketiga, ini ada tujuan dari analisis kita. Tujuan dari model ini ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kebijakan moneter dan fiskal bekerja dalam konteks ekonomi terbuka. Kemudian yang kedua, bagaimana pilihan sistem nilai tukar mengambang atau tetap mempengaruhi efektivitas dari kebijakan tersebut. Dua pertanyaan ini akan menjadi benang merah dari seluruh bab yang akan saya jelaskan. Kemudian lanjut kita masuk ke asumsi utama dari model Fleming, dari model Mundell-Fleming. Oke. Yang pertama itu ada dari asumsi utama ini ada 4. Yang pertama, ekonomi terbuka kecil. Nah, dari ekonomi terbuka kecil ini, negara kecil itu tidak mempengaruhi variabel dunia manapun, seperti harga dunia, suku bunga dunia, atau arus barang dari dunia. Kemudian yang kedua, mobilitas modal sempurna. Nah, modal bergerak bebas tanpa hambatan, sehingga suku bunga domestik selalu sama dengan suku bunga dunia. Jadi, suku bunga domestik itu selalu terpatok pada suku bunga dunia. Kemudian yang ketiga ada harga itu kaku atau inelastis dalam jangka pendek. Tingkat harga itu dianggap tetap, sehingga nilai tukar nominal identik dengan nilai tukar real dalam analisis ini. Tingkat harga itu tetap dalam jangka pendek. Kemudian keempat itu ekonomi berada di bawah sistem nilai tukar tertentu. Nah, ekonomi beroperasi di bawah salah satu dari dua sistem nilai tukar. Yang pertama, mengambang atau floating, atau tetap atau fix. Nah, dari dua sistem ini akan dianalisis secara terpisah dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dari floating dan fix. Kemudian kita dapat melihat ada dua sistem dari nilai tukar yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, nilai tukar mengambang, floating. Kemudian yang kedua, nilai tukar tetap atau fix. Nah, ada 3 poin utama. Nah, nilai tukar mengambang ini, bank sentral membiarkan nilai tukar bergerak bebas mengikuti dari kondisi pasar. Nilai tukar berfluktuasi untuk menjaga keseimbangan di pasar valuta asing secara otomatis. Kemudian yang kedua, nilai tukar tetap atau fix. Nah, di dalam nilai tukar fix atau tetap, bank sentral menetapkan kurs pada level tertentu dan mempertahankannya melalui intervensi aktif. Membeli atau menjual mata uang asing sesuai dari kebutuhan. Nah, komitmen ini punya konsekuensi besar terhadap kebijakan dari moneter, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian 12.3. Oke, masuk kita ke mengapa pemilihan sistem nilai tukar itu penting. Nah, sistem nilai tukar itu penting karena sistem nilai tukar itu bukan sekedar preferensi teknis. Nah, ia menentukan bagaimana perekonomian merespons kebijakan moneter dan fiskal. Di bawah nilai tukar mengambang, kebijakan memiliki efek yang berbeda dibandingkan nilai tukar tetap. Bahkan bisa berlawanan arah. Nah, tidak ada sistem yang selalu unggul untuk semua kondisi. Pertanyaan kebijakan yang relevan bukan mana yang lebih baik secara absolut, tapi sistem mana yang paling sesuai dengan tujuan dan kondisi negara tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di bawah sini ada kesimpulan dari model Mundell-Fleming. Nah, model Mundell-Fleming ini membantu kita memahami perekonomian terbuka
dengan menggabungkan pasar barang, pasar uang, dan sektor luar negeri. Nah, asumsi ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna menyederhanakan analisis tanpa mengorbankan relevansinya dan menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi secara sistem nilai tukar saling berinteraksi. Oke, next kita ke bagian ke-12.1. Nah, pada bagian kali ini kita menyusun model Mundell-Fleming. Nah, pada bagian-bagian berikutnya, model ini digunakan untuk menganalisis dampak berbagai kebijakan dampak-dampak kebijakan. Nah, model ini dibangun dari komponen yang sudah dipelajari dari sebelumnya, tetapi disusun ulang untuk menjawab pertanyaan baru dalam perekonomian terbuka. Oke, kita masuk ke asumsi kunci ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Nah, titik awal dari model ini adalah asumsi bahwa perekonomian cukup relatif kecil terhadap pasar keuangan dunia. Karena itu, negara dapat meminjam atau menyalurkan dana sebesar apapun tanpa mempengaruhi suku bunga dunia. Oke, suku bunga domestik ditentukan oleh suku bunga dunia atau Erasmus. Secara matematis itu R sama dengan Erasmus. Nah, karena perekonomian cukup kecil relatif terhadap pasar keuangan dunia, negara dapat meminjam atau menyalurkan dana tanpa mempengaruhi dari suku bunga. Oke. Jika suku bunga domestik naik sedikit di atas R-aksen, maka modal luar negeri itu masuk deras, menambah penawaran dana domestik dan menekan suku bunga kembali ke R-aksen. Sebaliknya, jika turun di bawah R-aksen, aliran modal keluar akan mendorongnya naik kembali. Oke? Jadi, mobilitas modal internasional itu menjaga R tetap sama dengan R-aksen. Kita next ke yang bagian ketiga, pasar barang dan kurva IS. Investment saving. Nah, dalam model Mundell-Fleming ini menggambarkan pasar barang dan pasar jasa seperti model ISLM, tetapi menambahkan ekspor neto. Nah, keseimbangan pasar barang dapat dituliskan sebagai Y sama dengan C, Y kurang T, ditambah I atau I, investment, ditambah G atau government, ditambah NX. NX itu ekspor impor. Oke. Y itu pendapatan atau output agregat, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu belanja pemerintah, NX itu ekspor neto. Kemudian yang E itu nilai tukar nominal atau mata uang domestik per unit mata uang asing. Oke. Nilai tukar E itu didefinisikan sebagai jumlah mata uang asing per satu unit mata uang domestik. Ketika E naik, mata uang domestik menguat. Barang domestik menjadi lebih mahal bagi pihak asing. Ekspor turun, impor juga naik. Oke? Pendapatan agregat Y adalah jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi itu bergantung positif pada pendapatan disposable, Y dikurang T. Nah, kemudian investasi bergantung negatif pada suku bunga I, dan ekspor neto bergantung pada nilai tukar E. Oke, kita masuk ke nilai tukar real. Nah, nilai tukar real mengukur harga relatif barang domestik terhadap barang luar negeri. Jika E adalah nilai tukar nominal, maka nilai tukar real dapat ditulis sebagai E P per P aksen. Oke? Di mana P itu adalah tingkat harga domestik dan P aksen itu adalah tingkat harga luar negeri. Nah, di dalam model Mundell-Fleming, tingkat harga diasumsikan tetap dalam jangka pendek, sehingga nilai tukar real bergerak proporsional dengan nilai tukar nominal. Dengan kata lain, ketika E naik, daya saing ekspor menurun,
secara real. Nah, dampaknya jika mata uang domestik terapresiasi, barang luar negeri akan menjadi relatif lebih murah, sehingga ekspor turun dan impor naik. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam kurva IS dan slope-nya. Ini sama saja, Y sama dengan C, Y dikurang T, plus I, ada R aksen, kemudian ditambah G, ditambah NX, net export. Kemudian E, nominal mata uang asing. Nah, kita masuk ke kurva IS, aksen, slope-nya juga ada. Oke, kurva IS ini menunjukkan semua kombinasi Y dan E yang membuat pasar barang berada dalam keseimbangan ketika R itu sama dengan R aksen. Nah, kurva ini berslope negatif karena ketika pendapatan atau Y itu meningkat, permintaan barang dan jasa itu akan naik. Nah, agar pasar barang itu tetap seimbang, ekspor neto harus meningkat atau pengeluaran pada barang domestik itu harus turun. Nah, penyesuaian ini terjadi melalui nilai tukar. Pendapatan yang lebih tinggi memerlukan depresiasi real atau nilai E yang lebih rendah. Nilai mata uang itu harus lebih rendah agar ekspor neto naik dan menyerap kelebihan permintaan tersebut. Oke? Dengan kata lain, Y tinggi ini membutuhkan E rendah untuk keseimbangan. Oke? Pendapatan yang tinggi itu membutuhkan nilai tukar nominal itu pendapatan yang tinggi membutuhkan nilai tukar nominal yang rendah agar ekspor neto naik dan menyerap kelebihan permintaan tersebut. Oke? Hubungan inversi inilah yang membentuk slope negatif dari kurva IS aksen. Nih. Berslope positif. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, inti dari pembelajaran kita pada poin 12.1 ini ada 3 poin utama. Pertama, ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, berarti R sama dengan R aksen. Nah, ekonomi terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, berarti itu R selalu sama dengan R aksen. Nah, suku bunga bukan lagi variabel kebijakan dari domestik. Kemudian yang kedua, keseimbangan pasar barang itu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Di C itu ada Y dikurang T, pendapatan dikurang pajak. Kemudian investment itu ada R aksen, kemudian ditambah G, government, belanja pemerintah, dan net export itu dari nilai tukar nominal mata uang domestik per unit mata uang asing. Kemudian yang ketiga itu ada kurva IS plus menunjukkan kombinasi Y dan E sehingga pasar barang itu menjadi tetap seimbang. Kemudian yang terakhir itu ada pendapatan yang lebih tinggi memerlukan depresiasi real yang lebih besar untuk mempertahankan keseimbangan tersebut. Kita next. Gambar kurva IS dan salib dari Keynesian. Nah, kurva IS aksen ini diturunkan dari jadwal net export dan salib Keynes. Panel A menunjukkan jadwal net export kenaikan nilai tukar dan dari E1 ke E2 menurunkan net export dari NX E1 ke NX E2. Nah, dapat kita lihat panel A itu. Nah, panel pertama menggambarkan hubungan antara nilai tukar E dan ekspor neto atau NX. Nah, sumbu vertikalnya ini. Nah, sumbu vertikal ini adalah nilai tukar E dari E1 ke E2. Kemudian sumbu horizontal ini adalah net export atau NX. Kurva ini berslope negatif. Artinya, semakin tinggi nilai tukar, maka semakin rendah ekspor netonya.
Nah, ketika nilai tukar E naik dari E ke E1, E1 ke E2, mata uang domestik itu akan menguat atau apresiasi. Nah, barang domestik itu menjadi lebih mahal bagi pembeli luar negeri karena mata uang terapresiasi. Ekspornya akan menjadi turun. Jadi, barang luar negeri itu menjadi lebih murah bagi konsumen domestik karena nilai mata uang kita terapresiasi, maka nilai mata uang luar negeri itu akan terdepresiasi. Jadi, harga barang dari luar negeri itu akan menjadi lebih murah, oke? Bagi konsumen domestik. Kedua efek ini nih berjalan searah. Ekspor neto turun dari E1 ke E2. Nah, penurunan ini dilambangkan sebagai delta NX. Nih, dari NX E1 bergeser ke kiri NX E2. Kemudian ada yang kedua, panel B. Nah, panel B ini salib Keynes menunjukkan bagaimana penurunan ekspor neto delta NX ini penurunan dari pengeluaran yang direncanakan menurun ke pengeluaran yang sebelum turun. Nah, ini dapat berdampak pada pendapatan keseimbangan melalui mekanisme salib dari Keynes. Nah, di dalam salib Keynes, pendapatan keseimbangan ditentukan oleh titik perpotongan kurva pengeluaran uang yang direncanakan dengan garis 45 derajat. Ini dia. Menurunkan pendapatan di garis 45 derajat. Pengeluaran aktual. Ketika ekspor neto turun sebesar delta NX, kurva pengeluaran direncanakan bergeser ke bawah karena total pengeluaran agregat berkurang. Nah, pergeseran ke bawah ini menggeser titik keseimbangan atau titik equilibrium ke kiri. Menggeser dari sini, dari Y1 bergeser ke Y2. Nah, penurunan pendapatan ini lebih besar dari delta NX karena ada efek pengganda atau efek multiplier. Oke, penurunan ekspor neto itu dalam satu unit menurunkan pendapatan lebih dari satu unit melalui proses penggandaan pengeluaran. Kemudian ada yang terakhir itu panel C. Nah, panel ketiga ini merangkum seluruh rantai kausalitas dari kurva A dan B ke dalam satu kurva, yaitu kurva IS-Aksen. Merangkum keseimbangan dari pasar barang. Coba kita lihat, ini ada garisnya. Nah, di sini keseimbangan awal, kemudian ada keseimbangan setelahnya. Oke, sumbu vertikal adalah nilai tukar E. Yang ini, kemudian setiap titik pada kurva IS-Aksen merepresentasikan pasangan E ke Y yang membuat pasar barang ini berada dalam titik keseimbangan. Dari panel sebelumnya sudah terbukti, jika kenaikan E dari E1 ke E2, maka net ekspornya turun. Jika net ekspor turun, maka pengeluaran akan turun. Y turun dari Y1 ke Y2. Oke. E2, pasangan dari E2, Y2, E1 dan Y1 ini, keduanya ini merupakan kurva dari IS-Aksen. Nah, karena E naik sementara Y turun, E naik sementara Y turun, maka kurva IS-Aksen ini menurun dari kiri ke atas kanan bawah, dari kiri ke atas kanan bawah. Ini merupakan slope dari negatif. Di sini ada keterangannya. Yang ini itu nilai tukar atau jumlah mata uang asing per satu unit mata uang domestik. Kemudian ada net ekspor. Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurang dari impor. Kemudian Y, pendapatan nasional atau output. Kemudian ada delta NX, itu merupakan penurunan net ekspor
akibat dari kenaikan nilai tukar. Kemudian ada IS action, ini merupakan kurva equilibrium dari pasar barang ketika suku bunga atau R tetap di tingkat suku bunga dunia atau R action. Nah, inti dari semua kurva IS dan salib Keynes ini, kenaikan nilai tukar E itu bergeser dari ekspor neto NX atau net ekspor itu turun. Maka kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke bawah. Akibatnya pendapatan keseimbangan Y itu akan turun. Nah, hubungan ini yang digambarkan oleh kurva IS action yang menurun. Setiap perubahan kebijakan yang menggeser kurva pengeluaran, belanja pemerintah, pajak atau ekspor neto akan menggeser posisi kurva IS action. Jadi, secara keseluruhan bukan hanya bergerak di sepanjang kurva, jadi hubungan ini dapat digambarkan oleh kurva IS yang menurun. Nih, dari Y1 ke Y2. Bergeser ke kiri, kemudian nilai tukarnya naik dari E1 ke E2. Bergeser ke kiri dan naik ke atas. Oke. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ray Dimas Prayoga, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.